mau menghidupkan satpol pendidikan. Jadi kalau ada guru-guru malas, itu diadili sama satpol. Ya. Nah, tapi jawabannya Ya, bagus, ya. Sudirman. Jawabannya itu kami akan mengangkat guru-guru 1.000 orang dan akan kami fokuskan ditempatkan di kecamatan-kecamatan dataran tinggi. Itu keren itu. 1.000 guru untuk 18 kecamatan. Ini lumayan ya. Karena Ya, ya. problem kita di situ, di guru-guru itu. Karena biasanya makin ke desa makin kurang gurunya. Karena guru itu berkumpul semua di kota karena ikut suami bagi yang perempuan. Nah, kebijakan itu asyik juga itu. Tapi saya akan masih mau melihat nanti setelah terpilih, kan ini kan baru janji. Nah, ini kita nanti lihat Begitu. karena Janji, Prof. Janji. karena ada satu pertanyaan saya susulan. Pertanyaan susulan saya adalah bagaimana dengan menggajinya? Begitu saya tanya menggajinya, kelabakan itu. Karena selama ini gaji-gaji guru honorer itu kan masih dan itu sangat terbatas. Nah, karena itu di nomor 5 tadi, di goals nomor 5 itu adalah improve teaching. Itu salah satunya adalah memperbaiki insentif bagi guru untuk meningkatkan akuntabilitas. Kita nggak bisa menagih guru-guru kita kalau gajinya. Saya baru tadi kuliah mengajar juga tadi sore di Universitas Mula Warman. Saya mendapat berita dari sana bahwa seorang guru TK itu masih ada yang digaji 200.000 per bulan. Nah, coba. 200.000 itu nggak bisa kuliah di S3. Ya. Nah, ini kan ironi ya dalam pendidikan kita, dan di Indonesia lebih dari 50% guru-guru kita itu adalah guru-guru honor. Itu fakta. Nah, kalau itu kita mengandalkan proses pembelajaran kita pada guru honor itu, yang digaji sedikit, dan tidak bisa kita tagih tanggung jawabnya besar, apa yang terjadi kira-kira? Nah, inilah yang disebut sebagai loss learning. Jadi, memberi kesempatan yang sama kepada anak-anak, bukan cuma dibukakan bangku, dibukakan sekolah, tapi juga pada kualitas-kualitas pembelajaran. Karena itu tadi, kemiskinan itu memang cenderung kemelaratan, melarat cenderung kebodohan. Ya, mereka tinggal di desa, aksesibilitasnya terbatas, dan itu problem. Tujuan yang ketiga adalah yang disebut oleh Bank Dunia itu start early. Jadi Anda harus memulai memberi prioritas kepada anak usia dini. Yang tadi jumlahnya berapa juta itu yang belum bisa terserap. Lebih 12 juta. Nah, ini sebenarnya anomali juga. Kenapa? Karena kita itu menomorsatukan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun itu hitungannya mulai kelas 1 SD. Tapi bukan wajib belajar mulai dari TK. Atau kelompok bermain, harusnya wajib belajarnya itu mulai dari kelompok bermain usia 2 tahun. Kenapa? Karena teori menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan anak itu dimulai dari anak usia dini. Bukan dimulai dari 7 tahun, dimulai dari umur 0 sampai 6 tahun. Itu di situ perkembangannya 50% perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun. Lalu kita Kalau tidak ini, membuat Prof, sepertinya sudah mulai jalan ya, Prof ya. apa itu? Yang seperti Prof katakan tadi bahwa pendidikan usia dini itu sudah mulai digencarkan. Saya melihat kalau mau mendaftar SD, rata-rata SD itu meminta ijazah TK, Prof. Lagi-lagi itu di kota, Sudirman. Iya, Prof, Kalau di di kota. Betul. kabupaten, apa juga seperti itu. Kalau di kota sudah bagus. Iya, iya, Tapi Prof, betul. ini penyebar luasannya ini yang tidak terjadi di kecamatan, apalagi misalnya. Pergi coba kita ke Iya, Prof. kampung, tanya-tanya apa itu diwajibkan juga. Itu pasti tidak.
Nah, tapi ada perhatian, tapi sedikit. Jadi ini mesti digenjot. Itu tadi yang gaji gurunya 100.000 itu, waduh, itu kan guru-guru PAUD itu. Itu dikasih oleh pemerintah cuma 100.000. Nah, kasihan itu. Jadi kita perlu mendorong itu. Lalu itu tujuan yang keempat, serve everyone. Jadi melayani semua anak termasuk yang disable. Ya, jadi sekolah inklusi harus dikembangkan untuk bisa memberi akses kepada anak-anak. Kemudian tujuan yang kelima itu tadi improve, memperbaiki pembelajaran, memperbaiki rekrutmen guru. Nah, kalau bilang Finlandia itu yang jadi guru ranking 1 sampai ranking 10 di kelasnya di SMA. Nah, kita yang jadi guru itu ranking terakhir. Nanti tidak lulus di pilihan pertamanya di universitas terkemuka, baru pilih WNE, dong. Tersinggung Sabil, Prof. Betul itu, Prof. Mana lagi alumni universitas ya ambil yang terbaik itu pasti kemana? Dia pilih kedokteran. Pilih yang kedua teknik. Pilih yang ketiga ekonomi. Pilih yang keempat psikologi. Tapi itu ada sebabnya, Prof. Ya, sebabnya adalah karena sudah tertanam di alam bawah sadarnya ini semua lulusan SMA bahwa gaji guru itu sedikit. Jadi dia lebih pilih jurusan yang menjanjikan. Nah, kedokteran kan dipandang tinggi prestisinya, makanya seperti itu. Kalau di Finland ya memang setara dengan tinggi sekali di sana gajinya, Prof. Nah, ini kesejahteraan lagi, Prof. Makanya kasih tinggi. Ini makanya World Bank tadi tidak salah kan? Kasih naik itu gajinya guru-guru. Ya, supaya bisa menjadi pilihan utama bagi orang-orang yang pintar. Kalau seorang dokter ya praktek 1 hari, itu kan kalau sakit gigi saya ya, 1 kali itu diperiksa kan 200.000 di sini di kota. Jadi kalau 10 orang sakit gigi yang datang, itu sudah 2 juta kan didapat dokter itu. Sebulan coba berapa? 5 hari saja kali 2 juta setiap minggu, 10 juta, 1 bulan sudah 40 juta. Nah, coba. Nah, ini sementara kita kalau mengajar, sekarang sudah dapat tunjangan kinerja, sudah dianggap sudah bagus sekali, tunjangan profesi sudah dianggap, wah guru itu sudah mewah. Padahal belum ada kasihan yang bisa kita simpan, tabung untuk pergi rekreasi. Belum ada. Baru bisa pakai untuk cicil mobil, ya, bayar uang sekolah di S3. Luar biasa ini, Prof. Perjuangannya kita ini pendidik. Ya, itu ya. Kalau mau mengatakan syukur, alhamdulillah ya disyukuri. Tetapi kalau kita mau melihat aspek-aspek dalam konteks kita ingin mendorong karir guru sebagai pilihan utama anak-anak cerdas, itu belum itu. belum bisa itu. Di Singapura juga saya dengar begitu. Itu perlu itu semangatnya di nomor 5 itu, improve teaching, rekrutmen guru diperbaiki, pelatihan guru diperbaiki, pengembangan profesionalisme gurunya diperbaiki, ya kemudian gaji juga diperbaiki. Nah, tujuan yang 6 meningkatkan pembelajaran untuk kebekerjaan. Nah, ini tadi yang disebut tadi Sudirman itu, jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi. Ini maksudnya di tujuan nomor 6 itu adalah kaitan antara pembelajaran itu dengan tingkat kebekerjaan anak-anak. Nah, yang terjadi sekarang ada 12 juta anak-anak kita yang tidak bekerja sekarang. Bertambah lagi karena COVID. Nah, itu anak-anak siapa? Itu anak-anak terdidik. Anak-anak SMK, anak SMA, anak perguruan tinggi. Nah, gimana itu? Makanya disebutkanlah di dalam rekomendasi itu, tolong diberikan
menyiapkan pendidikan-pendidikan vokasi itu yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja. Di lapangan kita banyak menerima satpam, misalnya, tapi tidak ada sekolah satpam. Nah, coba. Di lapangan banyak cleaning service, di mana-mana guru punya cleaning, tapi ada enggak sekolah cleaning service? Enggak ada. Ya. Di lapangan banyak tukang parkir, tapi tidak ada sekolah tukang parkir. Nah, coba kalau itu semua dijawab melalui proses pendidikan yang benar, insya Allah itu bisa dibenahi, bisa diperbaiki. Insinyur-insinyur kita, politeknik kita harus didorong untuk bisa memiliki pengalaman-pengalaman belajar di industri. Nah, industri kita juga harus bisa bergerak dengan baik. Kemudian tujuan yang ketujuh adalah manage for performance. Jadi mengelola sekolah, mengelola lembaga pendidikan kita supaya lebih akuntabel. Ya, ini dana BOS itu harus benar diarahkan untuk dipertanggungjawabkan dalam pemanfaatannya dengan cara yang benar. Yang bisa mendorong sekolah kita menjadi lebih bagus. Nah, yang terakhir itu tujuan 8, lain institution for learning. Jadi sebagai institusi pendidikan kita harus terus memperbaiki pelayanan kita kepada mahasiswa kita. Ya, supaya kepada siswa kita supaya mereka menjadi sekolah itu menjadi tempat yang ramah. Tadi Pak sebut well-being, Pak Basti tadi, school sebagai tempat yang mensejahterakan, yang menyenangkan, itu sudah harus kita hadirkan. Toilet itu diperbaiki. Jangan satu toilet 100 mahasiswa. Itu situasi seperti itu harus diberi rasa nyaman kepada anak-anak. Ruang-ruang kelas ya sekarang sudah mulai bagus lah, sejuk-sejuk. Kadang-kadang mati lampu ya nggak apa-apa, sesekali itu pakai keringat nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan itu sudah mulai bagus. Sekolah-sekolah harus bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah sebagian kecil. Jadi sebenarnya Bank Dunia dan Australian Aid itu ini agak baiklah dalam memberikan rekomendasi. Nah, tetapi kita yang harus memahami adalah ikhtiar apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai titik tertinggi pendidikan kita supaya setara dengan pendidikan di luar negeri. Ingat, sekarang di PISA 2018 itu Cina sudah menempati peringkat 1 dunia. 3 tahun yang lalu itu masih Singapura yang peringkat 1. Tahun 2015, Singapura yang peringkat 1. Tahun 2018 ini, Cina sudah memimpin sebagian tertinggi. Nah, bayangkan Cina itu penduduknya 1,3 miliar. Indonesia cuma 300 jutaan. Berapa penduduk Indonesia? Tapi kenapa mereka bisa mengelola pendidikannya dengan lebih baik dibanding kita? Itu pertanyaan besarnya. Karena di sana, yang saya tahu, Deng Xiaoping pernah mengatakan bahwa tidak boleh ada tempat yang terbaik, bangunan yang terbaik di Cina selain daripada sekolah. Nah, coba. Itu artinya bahwa mereka memberi prioritas yang sangat tinggi kepada pembangunan pendidikan di sana. Jadi sekarang kita tunggu juga komitmen Presiden. Ya, misalnya apa yang bisa dilakukan untuk bisa betul-betul memberi satu jalan untuk memberi loncatan besar bagi pendidikan kita. Dulu Reagan pernah mengatakan, berucap, dan kata-katanya itu sangat terkenal, no child left behind. Tidak ada seorang pun anak yang tertinggal di belakang. Tapi itu sekarang sudah bukan zamannya kita bicara sekarang. Kita ingin mendengarkan orang berucap, tidak ada anak yang tidak belajar dengan kualitas yang setinggi-tingginya. Itu yang kita harapkan. Sehingga siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan guru yang berkualitas bagus, yang sangat bagus. Nah, itulah kira-kira spirit dari paparan dari promises ya. Jadi promises itu harapan atau harapan terhadap masa depan pendidikan yang lebih baik.
kata dia, kalau 8 tujuan ini bisa dicapai, pendidikan Indonesia akan bergerak dan bahkan bisa menyaingi negara-negara terkemuka di dunia. Saya kira demikian, saudara sekalian, kita cukupkan kuliah ini sampai malam ini. Terima kasih. Saya sudah membagikan tadi di chatting tentang apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda belum bisa mengakses ke SAMOKE, silakan dikirim saja, dikumpul oleh ketua tingkat, dan kami beri waktu 24 jam dari sekarang untuk bisa mengumpulkan. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bro. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Sama-sama. Prof. Ya. Selamat istirahat ya. Ya, Prof. Terima kasih banyak. Lihat minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Amin, amin. Filenya kelompok 1 mungkin bisa dibagikan di grup. Ya, siap Ibu. Kan. Apa tadi itu yang dimaksud Prof? Arahannya yang SAMOKE? Aduh, ada tugas. Ada tugas setiap Yang 24 jam. Tugas lagi. Mana itu? 20 jam. 24 jam kencang masuk. sekali. Refleksi. Semua refleksi. Refleksi di akhir pembelajaran. Oh, begitu. Besok. Oke, seandainya sudah ada akses ke sana. Berarti dikumpul besok kalau 24 jam. Paling lambat 24 jam. Berarti kalau Keren mulai juga tuh sekarang ini. Pak, berarti besok sampai 9:30 juga. Bukannya nanti setelah ada SAMOKE itu dibuka. Boleh katanya kumpul manual, Bu. Kumpul sebelum kita kelas. Hancur. Maksudnya Harus mau bernafas. Ada semua, maksudnya saya tidak mengerti tugasnya itu. Cerutu Setelahnya ini 200, 300 kata, 50 kata. Di mana? hari Minggu. Di mana dilihat, Bu, informasinya? Ada di chat. Ada tadi Pak, dia kirim Pak Prof. Saya tidak tahu apakah di share tadi sama Pak Ketua. Tidak, karena Prof langsung. sempat kehilang. Ini Baru dia. Ya ini Di mana? Tolong Ini, dikirim Pak, ke grup. layar. Tunggu, saya kirim di grup. Oh iya. Ya, kirim dulu di grup. Sambil tadi mau ikut tutup toh tiba-tiba kayak muncul. Sudah ada. Apa itu? Sudah ada di teori mata kuliah. Grup mata kuliah. Pedoman refleksi di akhir pertemuan. Yang 300 kata, 200 kata. Kerja tugas kita malam ini ya. Ini file PDF apa ya? Dilarang tidur. Mahasiswa S3 dilarang tidur. Iya, dilarang tidur. Pokoknya kerja tugas. Tidur, Bu. Lepes saya Bumar. Lepes Bumar. Kadang lagi. Pak Basti. Saya kira itu sekolah tempat menyenangkan. Pak Basti. Tidak ada tempat yang lebih menyenangkan dari sekolah. Pak Basti. Menyenangkan ini, Pak. Menyenangkan, Prof. Tabe begini. Pak Sudirman, Pak Sudirman, Tabe Ya, ini Bunda. nih suasana yang paling menyenangkan ini. Tunggu dulu. Iya, Ini Bunda. nih suasana yang paling menyenangkan. Tunggu dulu, Bu. Nah, Tabe. sebentar. Allahu Akbar. Yang Tabe 200, dulu. sebentar dulu. Ya, Yang 200 kata itu apa? 200 Kesimpulan kata dari materi itu, perkuliahan. 200 kata itu resume dari materinya Ibu Nuraini dan kawan-kawan. Kalau begitu Ibu Nureni aja yang bikinkan kita, kan tadi yang bikin. Tidak boleh. Karena astaga. kalau begitu itu Allahu jadi Akbar. tugas kelas, bukan tugas individu, Pak Basti. Itu aja di
Jangan menambah penderitaanku Pak Ketua. Pak, tabe dulu Pak Basti. Ye. Dari malam saya memohon toh sampai tiap gantian tidak ada yang komen. Supaya cepat diakses di Tidak ada yang mau ganti. Bentar, Ibu Marani mau bicara. Iya. Mungkin syaratnya begini Pak, karena alhamdulillah saya 1 semester ini menggunakan SAMOKE untuk mengakses mata kuliah ke mahasiswa kampus 5. Jadi memang bagus gitu Pak kalau cepat terakses di situ. Karena itu Prof kayaknya dia sudah pahami itu penggunaan LMS itu SAMOKE. Apakah itu SAMOKE? Apa itu SAMOKE? Sistem Anu, anunya Pak. Programnya Prof Syam. Maksud saya, kenapa namanya SAMOKE? Karena Prof Syam yang anu kan Pak Rektor. Lanjut Pak Basti, jadi mungkin untuk mempercepat ada nih yang dikasih dari IT, itu kita punya username, ya misalnya UNM mahasiswa 2010 bla 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 Violet UNM, itu kan ada di situ. Itu aja kita kasih tahukan bagian IT Pak untuk didaftar untuk di SAMOKE. Sekali email kan. Sebentar Bu Marani. Sekali email dipakai. Sebentar Bu Marani, sebentar. Begini solusinya. Minggu ini kita nggak usah pakai, ini kan belum lagi kita berurusan di sana, perlu waktu. Nah sementara ini besok harus dikumpul. Minggu pertama ini kita manual aja dulu. Ya itulah maksudnya Pak, sambil kita manual ini minggu pertama, itu kan ini yang akses dari pasca dikasih, kan ada nih Pak 1 lembar. Tinggal dihubungi melalui mungkin Pak Tri kan punya akses dengan temannya IT-nya di sana. Bahwa itu nama-nama yang ada itu UNM yang dipakai untuk IndiHome, yang dari IndiHome. Bagaimana kalau itu saja username? Saya sendiri belum familiar dengan OKSOM. Kan mirip-mirip dengan Google Classroom. Mirip-mirip dengan Google Classroom. Email kita laporkan di sana, tetapi kan ya nanti mungkin minggu kedua Ibu Marani. Dan semua itu bisa kita pelajari dan perlu waktu, sehingga keputusannya kita malam ini sudah melalui WA saja. Nanti saya teruskan ke Prof, jadi kolektif. Nanti saya jadikan 1 PDF berdasarkan NIM, lalu teruskan ke Prof Aris. Itu. Jadi yang kirim ke Pak Basti file PDF ini Pak ya? Nanti saya jadikan 1 PDF, jadi bukan satu-satu PDF. Jadi Word saja. Kami kirim Word Pak Ketua. Oh iya siap Pak. Kalau begitu kirim di Pak Basti. Iya. Jam berapa ini dikumpul Pak? Jam 12 malam? Tidak, malam ini aja. Saya sudah selesai. Ya. Pak Ketua besok malam. Saya sudah selesai 500 kata. Bagus Bagaimana Pak Sudirman? Yang mau diresume materi atau hasil diskusi tadi nih Pak? Ada 2. Jadi pertama kesimpulan materi perkuliahan dan isi diskusi Pokoknya bicara sajalah hari ini. Kita diskusi. Kita bebas mengarang materinya kelompok 1. Biar kita ngarang bebas. Ini nih gunanya pintar mengarang. Kenapa ini kelas tambah sedikit ini anggotanya? Indroy sama Pak enggak ada. Pak Fadli. Pak Fadli ada tahu? Ada di Pak Fadli. Ada Pak Fadli. Ibu Yuli. Pak Fadli, sorry. Yuli yang tidak ada. Ibu Yuli. Bu Yuli memang lagi itu error terus, dia punya di sana kendala ini listrik dia. Jaringan baru. Nah, memang betul kendala jaringan itu, kasihan dia. Oke. Kita aja dulu ya. Atau kita bagus juga sih semua kita
sebetulnya Prof. Aris Sunandar tidak mewajibkan kita untuk pakai OKSAM. Ya. Ya, jadi mekanisme pertama kita bisa pakai manual dulu WA. Saya kira bisa langsung dibaca juga. Oh, kenapa Anda minta emailnya, Pak? Lewat via email saja? Tidak, disuruh ketua tingkat, Bu, yang kumpul. Untuk Jadi selanjutnya dikirim. Tidak perlu sebetulnya kita mengirim, pergi ke perpustakaan atau apa saja. Cukup besok saya kirimkan email kita ke Prof. Aris Sunandar, Prof. Sunandar yang mendaftarkan di sana. Ya. Ya, suruh Pak, hasil Izin Pak, recordingnya Pak dikirim ya. kita